Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua metode penting dalam kecerdasan buatan, yaitu forward chaining dan backward chaining. Keduanya digunakan untuk melakukan proses penalaran atau inferensi dalam sistem yang mampu berpikir seperti manusia. Selain itu, saya juga akan membahas beberapa teknik pencarian yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Kita masuk pada pengertian forward chaining. Forward chaining disebut juga sebagai penalaran yang digerakkan oleh data. Proses ini dimulai dari sekumpulan fakta atau informasi yang sudah diketahui. Sistem kemudian mencocokkan fakta ini dengan aturan yang ada di dalam basis pengetahuan. Ketika ditemukan aturan yang cocok, sistem akan menambahkan kesimpulan baru ke dalam basis fakta. Proses ini terus berulang sampai mencapai tujuan yang diinginkan, atau sampai tidak ada lagi aturan yang bisa diterapkan. Metode ini sering digunakan pada sistem yang berorientasi pada pengumpulan data atau pemantauan kondisi. Lalu kita masuk pada contoh forward chaining. Sebagai contoh, pada sistem medis berbasis aturan, sistem pasien mengalami demam dan sakit tenggorokan. Sistem menyimpulkan bahwa pasien mungkin mengalami infeksi. Setelah itu, sistem menyarankan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan jenis infeksi. Jika dari pemeriksaan ditemukan bahwa penyebabnya adalah bakteri, maka sistem akan memberikan rekomendasi berupa pengobatan dengan antibiotik. Ini adalah contoh bagaimana forward chaining bergerak dari fakta yang diketahui menuju kesimpulan akhir melalui beberapa tahap penalaran. Lalu kita masuk pada proses forward chaining. Gambar ini merupakan bagaimana sistem melakukan penalaran maju melalui beberapa siklus yang disebut Match-Fire Cycle. Pada Circle 1, sistem mulai dengan fakta awal A, B, C, D, dan E. Sistem menemukan aturan A sampai X, lalu mengeksekusinya sehingga fakta baru X ditambahkan ke database. Pada Circle 2, sistem kini memiliki fakta tambahan X dan menemukan aturan C sampai L, sehingga fakta L ditambahkan. Pada Circle 3, karena ada X, B, dan E, sistem menemukan aturan X dan B dan E sama dengan Y, menambahkan Y ke database dan kemudian menggunakan Y dan D ke Z untuk menghasilkan fakta akhir Z. Proses ini menunjukkan bagaimana sistem menambahkan pengetahuan langkah demi langkah sampai kesimpulan akhir diperoleh. Inilah cara kerja forward chaining yang bergerak dari data menuju hasil. Lalu kita masuk pada pengertian backward chaining. Backward chaining merupakan kebalikan dari forward chaining. Metode ini disebut juga penalaran yang digerakkan oleh tujuan karena prosesnya dimulai dari suatu kesimpulan dan hipotesis yang ingin dibuktikan. Sistem kemudian bekerja mundur untuk mencari fakta-fakta yang dapat mendukung atau menolak hipotesis tersebut. Jika semua kondisi yang diperlukan terbukti benar, maka kesimpulan dianggap valid. Backward chaining sering digunakan pada sistem diagnosis seperti diagnosis medis atau deteksi kerusakan mesin. Kita masuk pada contoh backward chaining. Sebagai contoh, jika tujuan sistem adalah untuk menentukan apakah pasien menderita infeksi bakteri, maka sistem akan memulai dengan hipotesis pasien terinfeksi bakteri. Selanjutnya, sistem akan mencari aturan yang dapat membuktikan hipotesis tersebut, misalnya pasien terinfeksi bakteri jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya bakteri. Lalu sistem akan menelusuri apakah fakta tentang hasil pemeriksaan tersedia. Jika semua kondisi yang dibutuhkan terbukti benar, maka kesimpulan bahwa pasien terinfeksi bakteri dinyatakan valid. Kita masuk pada perbandingan forward dan backward chaining. Kedua metode ini sama-sama digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan aturan, namun arah berpikirnya berbeda.
Forward chaining bergerak dari data menuju kesimpulan, sedangkan backward chaining bergerak dari kesimpulan menuju data. Forward lebih cocok untuk sistem yang terus memperbaharui data, sedangkan backward lebih tepat untuk sistem diagnosis atau pembuktian. Dalam praktiknya, kedua metode ini bisa saling melengkapi. Kita masuk pada teknik pencarian dalam kecerdasan buatan. Selain proses penalaran, sistem kecerdasan buatan juga membutuhkan teknik pencarian untuk menemukan solusi yang paling tepat di antara banyak kemungkinan. Teknik pencarian digunakan untuk menelusuri jalur dari satu titik ke titik tujuan dalam ruang masalah. Ada 3 jenis utama, yaitu Deep First Search, Breadth First Search, dan Best First Search. Masing-masing memiliki strategi dan keunggulan tersendiri. Lalu kita akan masuk pada yang pertama, ada Deep First Search. Deep First Search atau DFS bekerja dengan menelusuri satu jalur hingga titik terdalam terlebih dahulu sebelum mundur ke cabang lain. Struktur data yang digunakan adalah stack yang mengikuti prinsip last in, first out. DFS cocok untuk masalah yang membutuhkan eksplorasi mendalam, namun bisa memakan waktu lama jika ruang pencarian sangat besar. Lalu ada Breadth First Search atau BFS, bekerja dengan menelusuri semua node atau pada level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Teknik ini menggunakan struktur queue yang mengikuti prinsip first in, first out. BFS menjamin menemukan solusi terpendek atau tercepat, namun memerlukan memori besar untuk menyimpan semua node pada setiap level. Lalu ada Best First Search, adalah metode pencarian cerdas yang menggunakan heuristik, yaitu penilaian berdasarkan perkiraan terbaik terhadap solusi. Sistem akan mengevaluasi semua kemungkinan dan memilih jalur yang paling menjanjikan untuk mencapai tujuan. Metode ini sangat efisien dan sering digunakan dalam aplikasi seperti GPS, perencanaan rute, dan game strategi. Yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, forward dan backward chaining adalah dua metode penalaran utama dalam kecerdasan buatan. Forward chaining bergerak dari data menuju kesimpulan, sedangkan backward chaining berangkat dari tujuan mencari data pendukung. Teknik pencarian seperti DFS, BFS, dan Best First Search membantu sistem menelusuri berbagai kemungkinan untuk menemukan solusi terbaik. Semua metode ini menjadi dasar bagaimana sistem kecerdasan buatan mampu berpikir dan mengambil keputusan secara logis, seperti manusia. Sekian dan terima kasih.